Pola penyelidikan yang semacam itu akan berantakan ketika aparat berhadapan dengan jenis pelaku yang punya pola sangat berbeda. Dalam sejumlah kasus, korban ditemukan tewas tanpa memiliki hubungan apapun dengan pembunuhnya. Tidak ada motif finansial, konflik pribadi, dendam atau persaingan, perampokan, bahkan beberapa pembunuhan juga ada yang dilakukan dengan cara tidak masuk akal jika dinilai menggunakan logika kriminal di zaman itu. Bagian yang lebih mengkhawatirkan lagi, pelaku pembunuhan kemudian menghilang begitu saja selama beberapa minggu, bulan, bahkan tahun. Baru kemudian pembunuhan lain dengan pola serupa kembali terjadi di tempat yang berbeda. Bagi para penyelidik, kasus-kasus seperti ini terasa seperti menghadapi musuh yang tidak terlihat. Ironisnya, situasi tersebut semakin sering muncul sepanjang dekade 1950-an hingga 1960-an. Sebuah periode ketika Amerika Serikat mengalami perubahan sosial yang sangat besar. Urbanisasi membuat kota-kota berkembang pesat dan jutaan orang hidup di lingkungan yang semakin asing. Jaringan jalan raya antar negeri memungkinkan seseorang berpindah dari satu negara bagian ke negara bagian lain dalam waktu singkat. Kepemilikan mobil meningkat drastis, sehingga pergerakan pelaku kriminal pun menjadi jauh lebih tinggi jika dibandingkan dekade sebelumnya. Di sisi lain, sistem pertukaran informasi antar kepolisian masih sangat terbatas. Setiap kepolisian daerah cenderung bekerja secara mandiri dengan arsip, prosedur, dan basis data masing-masing. Akibatnya 2 atau 3 pembunuhan yang sebenarnya dilakukan oleh orang yang sama bisa saja ditangani sebagai kasus yang sama sekali tidak berkaitan, hanya karena terjadi di wilayah yurisdiksi yang berbeda. Kadang juga semakin rumit karena keterbatasan teknologi forensik di masa itu. Analisis DNA belum ditemukan dan basis data sidik jari juga masih dikelola secara manual, sehingga pencocokan membutuhkan waktu yang sangat lama. Komputer di masa itu belum menjadi bagian alat investigasi kepolisian, sehingga pencarian pola antar kasus masih harus dilakukan dengan membaca ratusan, bahkan ribuan dokumen fisik. Masalahnya jika pelakunya sangat berhati-hati dan tidak meninggalkan jejak yang jelas, peluang untuk mengidentifikasinya akan menjadi sangat kecil. Dalam banyak kasus, polisi sebenarnya memiliki banyak bukti, tetapi sayangnya karena tidak adanya konteks atau hubungan terhadap terduga pelaku, akhirnya bukti-bukti tersebut menjadi kurang berarti. Jadi, sebenarnya polisi tidak kekurangan bukti. Mereka justru terhambat karena seringkali gagal menjawab motif mengapa pembunuhan itu dilakukan. Dalam investigasi kriminal tradisional, motif merupakan titik awal untuk mempersempit daftar tersangka. Akan tetapi pada kasus pembunuh berantai, motif seringkali bersifat psikologis, sangat personal, bahkan tidak dapat dipahami melalui logika umum. Pelaku mungkin membunuh demi memperoleh rasa berkuasa, memuaskan fantasi kekerasan, memenuhi dorongan seksual, atau sekadar mengejar sensasi emosional tertentu. Motif-motif seperti ini hampir tidak meninggalkan jejak yang dapat diamati secara langsung di tempat kejadian perkara. Akibatnya, penyidik berulang kali menemui jalan buntu karena mereka berusaha mencari alasan yang rasional pada tindakan yang justru didorong oleh faktor psikologis yang kebanyakan irasional. Pada titik inilah akhirnya muncul kesadaran bahwa pendekatan investigasi selama